Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fadia Fatmawati. Kali ini saya akan mereview satu drama Korea yang bisa bikin hiburan di kala jenuh, tapi sekaligus bisa belajar tentang masalah pembukuan. Nah, apa itu? Ya, drama Sif Kim atau Good Manager. Drama ini tuh rekomen banget buat ditonton. Buat jadi hiburan yang cukup berbeda. Dan sebenarnya drama ini juga sudah tayang pada awal 2017 lalu. Namun saya kebetulan itu baru nontonnya di tahun ini. Karena itu pun saya gara-gara disuruh dosen, guys. Nah, drama ini tuh mengusung tema workplace tentang pembukuan suatu perusahaan besar di Korea, di mana dalam pembukuan itu tuh tipu menipu itu sudah menjadi hal yang wajar. Nah, maka dari itu mari kita langsung masuk pada ceritanya. Nah, drama ini itu memiliki pemeran utama yang bernama Kim Song Ryung atau Sif Kim. Dia itu merupakan seorang akuntan yang jenius dan sering melakukan pekerjaan kotor atau punya sifat yang tidak terlalu jujur. Nah, sedangkan ayah dari Kim Song Ryung ini juga sama-sama merupakan seorang akuntan, tapi beliau itu lebih kepada akuntan yang jujur dan bersih, berbeda dengan putranya. Karena kejujuran beliau, maka beliau ini sering dipecat dari tempat dia bekerja, dan karena itu mengharuskan beliau untuk sering berpindah rumah dari satu tempat ke tempat yang lain. Balik lagi pada Kim Song Ryung. Kim Song Ryung ini sering memberikan jasa akuntannya itu pada rentenir, preman, atau para gangster untuk agar laporan keuangan mereka itu tidak mencurigakan dan bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa? Karena Kim Song Ryung ini memiliki cita-cita ingin tinggal di Denmark karena dia percaya kalau tinggal di Denmark itu di sana itu aman dan tingkat korupsinya itu rendah. Tapi persyaratan untuk ke Denmark itu kan dia harus memiliki tabungan di rekening itu minimal $1 juta. Sedangkan saat itu Kim Song Ryung itu hanya memiliki kurang lebih $300,000 saja. Nah, selain itu Kim Song Ryung ini juga sering kali bolak-balik masuk kantor polisi karena kasus penipuan pembukuan di perusahaan-perusahaan kecil yang ada di Gunsan. Tapi anehnya, bukan aneh sih, karena terlalu ahlinya dia dalam masalah penipuan, jaksa itu tidak pernah bisa menahan atau menuntut si Sif Kim ini karena tidak ada bukti yang terlalu kuat. Wah, gila nggak tuh? Suatu hari, Kim Song Ryung ini diberitahu oleh sekretarisnya yang bernama Oh Gwang-suk bahwa perusahaan Teki Group sedang mencari kepala divisi untuk salah satu departemen akuntansi, yaitu kepala divisi operasional dengan kualifikasi yang tidak terlalu berat. Mendengar kabar tersebut, Kim Song Ryung kayak tertarik gitu loh, dan mencoba untuk mendaftarkan diri dengan harapan perusahaan Teki Group ini kan perusahaan besar di Seoul. Kemungkinan besar dia bisa mendapatkan uang lebih banyak dengan rentan waktu yang lebih cepat, dimana ketika dia mendapatkan uang yang banyak dan cepat, pasti otomatis dia juga akan segera bisa pergi ke Denmark dengan cepat juga dong. Setelah melewati beberapa tahapan seleksi,
Ternyata Kim So-ryung diterima dong jadi kepala divisi operasional. Tapi kenapa dia bisa keterima? Kenapa yo? Karena itu karena bantuan Soyul. Soyul ini merupakan mantan jaksa yang menjadi direktur keuangan baru di Teki Group. Soyul ini tuh kenal dan tahu track record dari Kim So-ryung ini dengan kasus-kasusnya, segala kasus-kasusnya di Gunsan yang sering ketangkep tuh. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Soyul ini merekrut Kim So-ryung, ya kan? Ternyata Soyul ini berharap Kim So-ryung bisa membuat Teki Group ini mendapat keuntungan yang lebih besar dengan kepandaiannya untuk memanipulasi laporan keuangan dan pajak perusahaan. Soyul ini membebaskan Sif Kim atau Kim So-ryung untuk korupsi sebanyak apapun yang dia mau, tapi jangan sampai ketahuan gitu loh. Dengan imbalan Sif Kim ini harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Soyul tanpa banyak tanya dan banyak omong. Selanjutnya, di hari pertama Kim So-ryung masuk kantor, para pegawai atau karyawan serta staf divisi operasional itu mukanya tuh gak enak semua gitu loh. Mereka itu kayak memusuhi dan tidak peduli pada Sif Kim karena mereka ketika melihat resume calon kepala divisi operasional, mereka merasa Sif Kim ini bukan tidak masuk kualifikasi standar yang diterapkan di perusahaan tersebut, dan mereka juga merasa bahwa Sif Kim ini tuh gak pantas, bukan orang yang tepat untuk mengisi bagian tersebut. Hari demi hari telah dilewati Kim So-ryung untuk bekerja di Teki Group, dan ya awalnya Kim So-ryung ini kan memang punya niat buat korupsi di perusahaan ini dong, biar dia cepet dapet uang banyak, biar dia cepet pergi ke Denmark, dan dia juga sudah diberi kebebasan tuh buat korupsi sama direktur keuangannya. Tapi pada akhirnya Kim So-ryung ini tuh sadar kalau perusahaan Teki Group ini tuh parah dan banyak bermasalah dengan laporan keuangannya karena terjadi korupsi yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan itu sendiri. Yang imbasnya banyak karyawan anak perusahaan Teki Group ini yang dipecat dan terjadi penunggakan gaji. Dan yang lebih parahnya lagi, para petinggi perusahaan Teki Group ini yang korupsi itu tidak segan-segan loh untuk membunuh orang yang tahu kelakuan mereka, atau ketika ada orang yang mengegap kelakuan mereka ketika korupsi itu, mereka langsung dibunuh loh. Wah, sadis. Nah, dari masalah tersebut Kim So-ryung itu kayak ngerasa, wah gak beres nih, gak bener nih gitu kan, atau bisa dikatakan kayak ini bertentangan dengan prinsip dari Kim So-ryung sendiri, bahwa kamu boleh mencuri uang bosmu tapi kamu gak boleh mencuri uang karyawanmu. Dari situ Kim So-ryung bersama staf divisi operasional tadi ya, bersama Ha-kyung dan manajer Cho itu berusaha untuk mengungkap kasus yang terjadi di perusahaan ini, dan
akhirnya si Soyul, si direktur keuangan itu juga turut membantu Kim Song-ryung dalam misi mengungkap kasus di perusahaan tersebut. Karena sebelumnya Soyul ini pernah diselamatkan oleh Kim Song-ryung dari percobaan pembunuhan. Jadi istilahnya tuh kayak belas budi gitu. Dan pada akhirnya mereka berhasil untuk menjebloskan presiden perusahaan tersebut dan menjebloskan ke penjara. Dan pada akhirnya si Kim Song-ryung atau Sif Kim ini bersama Soyul itu mengundurkan diri dari Taeki Group, dan Sif Kim ini balik mengelola perusahaan itu loh, klub malamnya itu, tapi dengan jalan yang benar. Sedangkan Soyul ini menjadi pengacara. Dan ya, baik itu sekilas dari review tentang drama Good Manager atau Sif Kim ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.